Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Bafadal. Saya adalah dosen program studi pendidikan bahasa Inggris dan saya akan mengajar di kelas Anda pada mata kuliah Intensive English Course atau dalam bahasa Indonesianya kursus bahasa Inggris intensif. Nah, kenapa disebut intensif mahasiswa sekalian? Jadi Intensive English Course ini akan dilaksanakan selama 2 tahun untuk Anda. Jadi pada semester ganjil ini Anda akan melaksanakan basic English, Intensive English Course. Kemudian semester depan pada semester genap juga akan dilaksanakan tetap basic. Jadi pada awalnya Anda akan mempelajari 6 unit, kemudian selanjutnya Anda akan mempelajari 6 unit lagi untuk menyelesaikan sistem basic Anda. Kemudian pada semester 3 dan 4 Anda akan melaksanakan lagi Intensive English Course, 2 tahap juga sama. Jadi sistemnya dengan nama Intermediate English Course. Nah, Intermediate English Course ini juga dilaksanakan dengan secara 2 tahap, yaitu pada semester ganjil akan dilaksanakan dengan mempelajari 6 unit, sedangkan pada semester genapnya yaitu semester 4 Anda akan mempelajari 6 unit juga. Nah, sumber-sumber materinya yaitu kita akan belajar dengan menggunakan buku dari Oxford dan juga buku rancangan dari seluruh tim Intensive English Course. Baiklah mahasiswa sekalian, sistem belajar kita pada mata kuliah Intensive English Course ini akan dilaksanakan dengan sistem yang sedikit berbeda dengan perkuliahan umumnya, yaitu pada mata kuliah ini Anda akan lebih fokus pada production skill, yaitu mahasiswa akan sering dilatih speakingnya, akan sering dilatih menulisnya. Kemudian tugas-tugasnya juga akan lebih pada production skill. Kemudian mata kuliah ini tidak dihitung SKS. Jadi kalau mata kuliah Anda yang lain ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS, ada yang 4 SKS, ada juga yang 1 SKS. Sedangkan mata kuliah Intensive English Course ini tidak sistem SKS. Nah, kemudian persamaannya yaitu sama seperti mata kuliah lainnya, akan ada kegiatan tes-tesnya seperti latihan-latihan, kemudian akan ada juga sistem ujian akhir semester. Namun tidak besar kemungkinan kalau sistem kami Intensive English Course tidak melakukan midterm test, karena itu tidak perlu. Tapi untuk ujian nanti pada bagian akhir, pada final testnya, yaitu Anda akan dites berupa speakingnya, tes writingnya, tes readingnya, tes grammar dan juga vocabulary-nya ya. Dan juga nanti tesnya akan dilaksanakan serempak seluruh satu universitas. Kemudian mata kuliah ini akan dilaksanakan selama 1 semester. Untuk basicnya itu akan dilaksanakan selama 2 semester. Jadi pada semester awal Anda akan belajar sebanyak 6 unit. Kemudian semester genapnya Anda akan belajar 6 unit juga. Jadi totalnya ada 12 unit untuk materi pembelajaran basic. Sedangkan pada pada semester 3 dan 4 Anda akan melanjutkan lagi kursusnya, yaitu kursus bahasa Inggris atau Intensive English Course for Intermediate Students. Jadi Anda akan belajar Intermediate English lagi, tetap fokusnya pada production skill, yaitu speaking dan writing. Kemudian
Anda akan belajar pada semester 3 6 unit, semester 4 juga 6 unit. Jadi materinya akan sama seperti mata kuliah lainnya. Baiklah mahasiswa sekalian, pada perkuliahan saya ada beberapa hal yang perlu mahasiswa peserta intensif English course ketahui. Pertama, sistem perkuliahan kita saya akan menggunakan beberapa media yang insya Allah tidak akan mempersulit Anda dalam perkuliahannya. Yang pertama, saya akan menggunakan seperti media pertemuan pertama yaitu saya akan menggunakan media YouTube. Jadi saya akan mengajar lebih dahulu, kemudian memberikan materi-materinya via video ini, kemudian akan saya upload di YouTube. Anda dapat menonton hasil rekamannya, hasil videonya pada hari yang sama untuk memperoleh pengetahuannya. Kemudian pengetahuan itu dapat Anda tonton lagi dan tonton lagi kapanpun Anda memerlukan pengetahuannya. Kemudian untuk pengumpulan tugas juga seperti production skill untuk speaking, Anda juga memerlukan sebuah YouTube channel untuk pribadi Anda sendiri. Anda akan menjadi seorang YouTuber. Jadi Anda akan membuat rekaman video Anda sendiri melakukan presentasi sesuai dengan perintah atau instruksi dari tugasnya. Kemudian Anda akan mengupload video Anda. Video tersebut akan Anda upload di YouTube. Kemudian linknya silahkan di-share di grup kita, di grup WhatsApp atau grup Telegram yang akan kita gunakan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kita akan menggunakan media Zoom. Zoom mungkin kita akan gunakan sekitar 1 atau 2-3 kali, karena setahu saya Zoom itu cukup membebani sistem kuota mahasiswa ya, jadi banyak yang mengeluh ya. Tetapi untuk lebih membuat kuota Anda lebih ekonomis penggunaannya, saya juga akan menggunakan sistem grup call via WhatsApp atau forum, memanggil secara forum. Jadi sama seperti Zoom, tapi kita akan menggunakan WhatsApp juga. Kemudian kita juga akan menggunakan Google Form. Google Form ini biasanya digunakan untuk latihan-latihan Anda, terutama untuk yang kemampuan grammarnya, kemampuan vocabulary-nya, kemampuan membaca. Jadi nanti Anda akan belajar sambil bermain dengan handphone Anda. Cukup dengan handphone saja, tidak perlu banyak-banyak tugas berupa menulis yang banyak-banyak, tidak. Hanya dengan Google Form dan modal handphone Anda sudah cukup. Kemudian kita juga akan menggunakan aplikasi Google Classroom, tapi Google Classroom sepertinya fungsinya juga sama dengan yang sistem-sistem lainnya. Tapi saya akan lebih banyak menggunakan sistem YouTube, aplikasi YouTube, karena ini memungkinkan Anda untuk menontonnya kapan saja, kemudian pengetahuannya bisa Anda akses kapan saja. Nah, dan bagian yang terakhir yaitu daftar hadir mahasiswa. Daftar hadir mahasiswa saya akan menggunakan sistem Google Classroom. Saya akan mengirimkan Anda sebuah form yang nanti saya minta Anda untuk mengisi nomor induk mahasiswa di kelas Anda. Itu akan menjadi password Anda untuk mengisi daftar hadir selama 1 semester. Jadi jangan sampai lupa nomor induk mahasiswanya. Sedangkan bagi mahasiswa yang sampai saat ini belum memiliki nomor induk mahasiswa, silahkan membuat angka atau password Anda sendiri sebanyak 8 angka atau 6 angka atau 5 angka sendiri boleh. Silahkan Anda buat sekreatif mungkin, atau yang penting angka atau password tersebut Anda hafal dan akan Anda gunakan selama 1 semester atau selama perkuliahan kita, atau itu selama 1 tahun ya. Baiklah, untuk materi pertama kita yaitu introduction. Jadi introduction
mahasiswa diharapkan setelah mempelajari ini yaitu satu, Anda bisa menyampaikan salam dalam bahasa Inggris. Bagaimanakah bentuk-bentuk salamnya? Yang kedua, Anda dapat memperkenalkan diri Anda sendiri dalam bahasa Inggris. Dan yang terakhir yaitu bagaimana Anda memperkenalkan orang lain dalam bahasa Inggris, ya. Baiklah, sebelum kita mulai dengan materinya, saya kasih contoh dulu ya. Oke, for example, let me introduce myself or allow me introduce myself. My name is Muhammad Fauzi Bafadal. I am from Tanah Tepong and I live in Tanah Tepong. I have one son, and then I have been working in Muhammadiyah University for 10 years, and my hobby is watching TV, watching movies, and traveling. But I don't travel a lot since I have a lot of things to do in campus. And then I love teaching because when I teach I feel very comfortable, and I love when I teach, students are listening, and I can explore my creativity in teaching. Now, itu adalah contohnya. Nah, sebelum Anda mulai menjelaskan atau mengerjakan tugas Anda, sekarang silahkan perhatikan dan tonton layar Anda dengan seksama. Saya akan menjelaskan beberapa salam. Yang pertama, yang kedua yaitu bentuk self introduction, dan yang terakhir yaitu introducing other people. Baiklah, mari kita mulai. Perhatikan layar Anda. Yang pertama yang akan kita bahas itu greetings. Greetings atau salam. Ada beberapa jenis greetings yang akan Anda sering dengarkan. Yang pertama misalnya kata hello. Hello. Maka Anda bisa menjawab dengan kata hi. Begitu juga sebaliknya, kalau adanya mengatakan hi, maka Anda mengatakan hello. Nah, kemudian Anda bisa menyapa dengan memberikan salam dengan menggunakan good morning. Good morning, selamat pagi, atau good afternoon. Good afternoon. Atau good evening. Good evening. Nah, kemudian Anda bisa setelah mengucapkan salam tadi, Anda bisa mengatakan it is nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you, atau it is nice to meet you, atau it's pleasure to meet you. Artinya senang bertemu dengan Anda. Senang bertemu dengan Anda, ya. Nah, kemudian Anda juga bisa mengatakan kata hi. Hi itu biasanya ungkapan yang paling umum ya, yang sering Anda dengar, mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa lain juga mereka sering menggunakan hi. Kemudian Anda bisa menyingkatnya dengan kata morning. Hi morning. Tidak perlu lengkap-lengkap, pakai kata morning saja cukup. Tidak perlu pakai good morning, itu cukup. Ini ya, kalau kondisi yang casual atau yang santai dengan teman-teman Anda bisa menggunakan kata morning. Nah, kemudian Anda bisa menyapa dengan mengatakan how are things with you? How are things? Artinya hai, bagaimana kabar? Nah, atau mengatakan what's new? Hai, apa yang baru nih? Ada yang baru nggak nih? Nah, Anda bisa mengatakan what's new? Kemudian Anda bisa mengatakan it is good to see you. It is good to see you. Atau bisa juga mengatakan good day. Good day. Atau yang lebih lengkapnya itu adalah good day. Good day. Atau howdy.
Nah, howdy itu biasanya digunakan di United States, di Amerika. Itu ya, howdy artinya how do you do. Jadi kalau ada yang mengatakan how do you do, jangan dijawab I'm fine thank you. Jawabnya how do you do, maka jawabannya adalah how do you do. Oke, next. Anda juga bisa menggunakan expression yang lebih casual, yaitu kata hey. Hey there. Hi there, how are you? Hi, what's up? Nah, kalau yang anak-anak gaul biasanya menggunakan kata ini nih, what's up? Atau lebih singkat lagi, kata sup. Hi, sup. Nah, itu. Kata how is it going? Atau what's happening? What's happening? Atau yang lebih gaul lagi, yang sering-sering digunakan oleh Black American, yaitu kata yo. Hanya cukup kata y dan o disapa menjadi kata yo. Yo man. Nah, sering menggunakan kata-kata seperti itu. Nah, ya, barusan saja Anda sudah belajar tentang apa saja expression untuk salam pertama ketika Anda bertemu seseorang. Nah, sekarang mari kita mulai dengan memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu self introduction. Nah, ketika Anda memperkenalkan diri seperti contoh yang saya berikan tadi di video pertama, yang pertama sebelum presentasi, yaitu Anda mendengarkan bahwa saya mengatakan hello, my name. Nah, ini juga contohnya. Jadi expression untuk self introduction antara lain yang pertama I am, atau jadi I am John, I am Fauzi gitu. Atau bisa Anda mengatakan I am Mr. Bafadal. Jadi kalau Anda memanggil seseorang jangan menggunakan Mister gitu. Tidak boleh. Anda kalau menggunakan kata Mister maka harus menambahkan nama keluarganya di belakang. Jadi Mr. Fauzi atau Mr. Bafadal itu boleh. Jangan Mister karena itu cukup menghina bagi orang-orang luar negeri. Atau lebih enaknya memanggil cukup Sir atau perempuan ma'am. Untuk yang sudah menikah, dan kalau belum menikah panggil saja Miss. Excuse me Miss. Nah, oke. Next, Anda juga bisa memperkenalkan diri dengan cara yang biasa, yaitu my name is. Atau singkat lebih gaul lagi yaitu I am Fauzi. I am from Narmada. I am from Banyumulok. Kemudian hello, hi, nice to meet you. Nice to meet you too. I am Fauzi. Nah, atau bisa mengatakan pleased to meet you. I am John. Let me, kalau yang ini untuk yang expression ketika formal atau di acara atau di sebuah presentasi, Anda bisa mengatakan kata let me introduce myself. Let me introduce myself. Allow me introduce myself. Atau I would like to introduce myself. Let me introduce myself to you. Allow me to introduce myself to you. Nah, ini adalah yang bagian terakhir ini adalah expression yang sering digunakan ketika kegiatan-kegiatan yang cukup formal, sangat formal, atau misalnya di seminar, di pesta yang formal, bukan pesta yang jalanan, tapi pesta yang cukup formal. Itu ya, yang pertama yaitu self introduction. Jadi ketika Anda memperkenalkan diri. Oke? Nah, apakah ada pertanyaan? Silakan Anda tanyakan di grup langsung ya, jika ada ada di antara Anda yang ingin bertanya. Oke? Self introduction adalah bagaimana cara Anda memperkenalkan diri Anda sendiri. Yang pertama yaitu Anda bisa mengucapkan kata I am. Jadi langsung saja nama Anda atau nama marga atau keluarganya, I am Fauzi, atau I am Mr. Bafadal, atau I am Miss Ayu. Kemudian Anda juga bisa mengungkapkan kata my name is.
My name is, ya. My name is Muhammad. Atau my name is Ramadan. I am Fauzi. I am Muhammad. Atau tiba-tiba ketemu sama temennya langsung diajakin salaman, nice to meet you, dia bilang. Anda langsung bilang, hi, nice to meet you, I am John. I am Andy. Pleased to meet you, I am Andy. Selanjutnya yaitu expression kata let me introduce myself. Nah, let me introduce myself biasanya digunakan ketika Anda dalam situasi yang formal atau cukup sangat formal, seperti misalnya presentasi atau ketika Anda bertemu di sebuah pesta atau seminar, Anda bisa mengungkapkan kata let me introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Let me introduce myself. I am Fauzi Bafadal. I am Anita. Let me introduce myself. I am Fitri. Atau Anda juga bisa mengungkapkan kata expression seperti I would like to introduce myself. Atau lebih singkatnya itu I'd like to introduce myself. I am Fauzi. Atau Anda juga bisa mengatakan let me introduce myself to you. Atau yang paling sopan yaitu allow me to introduce myself to you. Nah, contohnya yaitu misalnya saya memperkenalkan diri saya, let me introduce myself. My name is Muhammad Fauzi Bafadal. I will be your lecturer for 1 semester. Oke? Nah, ini adalah cara Anda untuk memperkenalkan diri Anda untuk sesi awal. Nah, baru setelah Anda memperkenalkan diri, Anda juga bisa menjelaskan tentang diri Anda. Misalnya hobi Anda dari mana. Kemudian Anda bisa menjelaskan tentang hobinya lebih detail. Atau juga bisa menjelaskan tentang keluarga. Atau mungkin sudah menikah, kalau sudah menikah, berapa anaknya. Kemudian kalau belum menikah alias masih single, bisa menjelaskan orang tuanya tinggal di mana, pekerjaannya boleh. Oke ya. Nah, selanjutnya yaitu bagaimanakah cara untuk memperkenalkan orang lain atau in English introducing people. Introducing people. Nah, Anda untuk memperkenalkan orang lain atau teman Anda, misalnya ada teman Anda ikut di sebelah Anda mengatakan may I introduce you to gitu. May I introduce you to my friend. Izinkan saya memperkenalkan teman saya kepada Anda, atau let me introduce you to siapa gitu. Sama ya. I would like you to meet my friend Andy. I would like you to meet my friend Andy. I don't think you have met my friend. I don't think you have met my girlfriend. I don't think you have met my brother. Anda langsung mengatakan langsung memperkenalkan teman Anda misalnya. I would like you to meet my friend. Saya ingin Anda bertemu dengan teman saya. Ini dia teman saya. Perkenalkan, namanya adalah ini. Let me introduce you to my friend. His name is Anton. Kayak gitu. Maaf. Anda juga bisa selanjutnya itu you haven't met my sister. Kamu belum ketemu dengan saudara perempuan saya. You haven't met my sister, have you? Kamu belum ketemu sama saudara perempuan saya kan? Ada kan-nya. I don't think you have met my brother, do you? Saya rasa Anda belum ketemu dengan teman saya, dengan saudara saya kan? Ini dia, langsung this is my brother, this is my sister, atau this is my friend Andy. Selanjutnya sudah pernah ketemu sama Andy misalnya Anda sedang ngobrol dengan teman Anda, tiba-tiba datang satu lagi, langsung perkenalkan teman Anda mengatakan have you met Anita gitu. Do you know Anita? Atau yang to the point saja, Anda bisa mengatakan
this is John, this is Andi, this is my friend Andi, this is my teacher Mr. Fauzi. Itu caranya memperkenalkan teman Anda atau memperkenalkan orang lain kepada orang yang ada di hadapan Anda. Oke. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana cara menjawab ketika ada orang yang sudah memperkenalkan orang lain kepada kita, atau ketika orang itu memperkenalkan dirinya, maka Anda mengatakan, "It is nice to meet you." Once again, "It is nice to meet you." Atau, "Nice meeting you." Atau, "Pleased to meet you." Atau yang di dalam kurungnya Anda bisa baca juga, "I am pleased to meet you." Pleased to meet you. Happy to meet you. Senang bertemu dengan Anda. Happy to meet you. Glad to know you. Senang berkenalan dengan Anda. Glad to know you. How do you do? Nah, how do you do? Nah, ingat tadi yang saya jelaskan, how do you do tidak perlu dijawab I'm fine, thank you. Anda hanya mengatakan how do you do, maka jawabannya adalah how do you do. Atau ketika bertemu dengan seseorang yang sangat penting, sangat misalnya ketemu dengan orang yang penting di desa, atau orang yang sangat berjasa, atau misalnya ketemu gubernur atau Pak Presiden mungkin, Anda langsung mengungkapkan kata it is an honor to know you. It is an honor to meet you. Jangan dibaca honor, tetapi dibaca honor. Diucapkan honor. It is an honor to know you. Sungguh kehormatan untuk mengenal Anda. Atau yang terakhir yaitu it is my pleasure to have acquaintance with you. It is my pleasure to have acquaintance with. Ya, artinya senang mengenal Anda, senang berkenalan dengan Anda. Oke? Sekali lagi, ketika Anda berkenalan dengan seseorang, ada yang memperkenalkan dirinya, ini adalah jawaban yang cocok buat Anda, yaitu misalnya hi, I'm John. Hi, I am Andi. Nice to meet you. Nice meeting you. Pleased to meet you. Happy to meet you. Glad to know you. How do you do? It is an honor to know you. It is my pleasure to have acquaintance with. Oke? Nah, di sini ini adalah materinya. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana Anda memperkenalkan orang lain kepada teman Anda. Misalnya ketika ada di pesta, Anda jalan-jalan dan bersama pasangan Anda, kemudian ada ketemu teman Anda dan Anda memperkenalkan pasangan Anda kepada orang lain, maka Anda bisa mengatakan, "May I introduce you to my wife? May I introduce you to my wife? Her name is," paham kayak gitu. Nah, "Let me introduce you to my best friend." Siapa? "I'd like you to meet my sister." Silahkan perkenalkan, ini adalah saudara perempuan saya. "I would like you to meet my sister." "I don't think you have met my sister, do you?" Saya rasa kamu belum pernah ketemu dengan saudara perempuan saya kan? Ini perkenalkan, namanya adalah "I don't think you have met my sister, do you?" "You haven't met my sister, have you?" "Have you met my best friend? Have you met John?" Sudah pernah kenal sama John atau tidak, misalnya kayak gitu. Nah, bisa Anda mengatakan, "Have you met John?" "Do you know John?" Kenal sama John tidak? This is langsung atau dengan menggunakan expression langsung seperti this is John. He is my best friend. We are from the same school. Ya. Nah, apabila ada pertanyaan, silahkan ditanya di grup langsung ya. Atau mungkin Anda punya expression lain yang berfungsi untuk memperkenalkan orang lain. Selanjutnya yaitu bagaimana cara Anda menjawab atau merespon ketika ada seseorang memperkenalkan orang lain kepada Anda, atau dia memperkenalkan diri kepada Anda. Maka Anda menjawab, "It is nice to meet you." Jawabannya adalah "It is nice to meet you."
Nice meeting you. Selanjutnya bisa mengatakan I am pleased to meet you. Pleased to meet you. Happy to meet you. Glad to know you. How do you do? Jika ada yang bertanya seperti yang saya bilang tadi, kalau ada yang bertanya how do you do, maka jawab how do you do. It is an honor to know you. Artinya sungguh kehormatan untuk berkenalan dengan Anda, atau adalah kehormatan mengenal Anda. I am pleasure to have acquaintance with. I am pleasure to have acquaintance with. Artinya senang berkenalan dengan Anda. Oke? Nah, itu adalah materi yang wajib Anda kuasai ketika memperkenalkan diri sendiri dan memperkenalkan orang lain. Apabila ada pertanyaan, silahkan Anda tanyakan di grup ya. Oke. Baiklah mahasiswa sekalian, Anda sudah belajar bagaimana cara memberikan salam dalam bahasa Inggris seperti good morning, good afternoon, good evening. Tapi jangan lupa, good night bukan salam untuk pertemuan tetapi salam untuk perpisahan. Kemudian Anda juga sudah belajar bagaimana memperkenalkan diri Anda sendiri baik secara formal, semi formal, secara casual, atau juga bagaimana memperkenalkan diri pada situasi-situasi tertentu. Kemudian Anda juga sudah belajar bagaimana memperkenalkan orang lain, seperti teman Anda, saudara Anda, pasangan Anda. Nah, dan yang terakhir yaitu tugas untuk Anda. Tugas Anda sangat sederhana. Saya ingin Anda membuat sebuah rekaman. Jadi Anda merekam diri Anda sendiri, memperkenalkan diri Anda sendiri di video tersebut. Silahkan Anda berikan penjelasan, misal seperti nama Anda, tempat Anda tinggal, kemudian anggota keluarga Anda jumlahnya berapa, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, kemudian hobi Anda silahkan dijelaskan. Tolong jelaskan misalnya hobi saya apa, my hobby is apa, kemudian berapa kali Anda mengerjakannya, apa yang paling Anda sukai dari hobi Anda. Kemudian saya juga meminta Anda untuk memperkenalkan orang lain. Pilih salah satu anggota keluarganya, misalnya adiknya atau keponakannya. Tapi jika Anda tinggal di kos-kosan, silahkan Anda perkenalkan teman sebelah Anda. Jadi Anda datangi temannya, sapa dia. Anda bisa sambil ngobrol, bercanda-canda di video itu tersebut, silahkan, boleh. Tapi ingat, tetap menggunakan bahasa Inggris, tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian video tersebut harus usahakan untuk membuat durasinya lebih lama, kemudian bisa dan layak ditonton oleh banyak orang. Tapi kalau Anda membuat videonya private juga boleh, silahkan. Nah, video tersebut silahkan Anda upload di YouTube channel Anda, dan nanti ketika mengumpulkan videonya, silahkan kumpulkan link videonya saja. Saya tidak menerima mahasiswa mengumpulkan videonya langsung, karena itu akan membebani memori teman-temannya, memori HP teman-temannya. Karena itu durasinya yang lama dan juga memorinya akan banyak yang habis teman-temannya. Jadi silahkan Anda upload atau mengcopy link dari YouTube channel Anda, kemudian bagikan di grup. Jadi tidak akan ada masuk di memori HP saya dan juga HP teman-temannya. Karena pasti teman-temannya juga ingin menonton video tersebut, ya. Karena mereka juga ingin berkenalan, mendengar Anda memperkenalkan diri dan juga memberikan salam dalam bahasa Inggris, ya. Oke, tugasnya saya tunggu paling lambat minggu depan, ya. Minggu depan jam 12 siang. Yaitu pada hari Sabtu minggu depan jam 12 siang. Oke. Baiklah mahasiswa sekalian, sekian pertemuan kita hari ini. Belajar lagi, dilatih lagi bagaimana memberikan salam dengan teman-temannya, bagaimana memperkenalkan diri kepada orang lain, dan juga bagaimana memperkenalkan orang lain kepada teman Anda atau orang yang sudah Anda kenal. Baiklah,
Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir Anda. Video ini silahkan Anda tonton berulang-ulang kali. Silahkan sebebas Anda pelajari dan kuasai materi-materinya, karena semua materi ini akan diuji nanti pada pada ujian akhir semester pada bulan Februari. Serempak satu universitas. Jadi jika Anda tidak lulus, itu Anda tidak bisa mendapatkan akses ke perkuliahan selanjutnya. Artinya Anda harus mengulang lagi satu semesternya, ya. Baiklah, mahasiswa kalian, have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.